Komponen-komponen strategi pembelajaran. Apa aja sih komponen-komponen strategi pembelajaran? Simak videonya ya. Yang pertama, kegiatan pembelajaran pendahuluan. Jadi, kegiatan pembelajaran pendahuluan ini dapat disampaikan dengan dua teknik, yaitu 1. Menjelaskan tujuan pembelajaran yang diharapkan akan dapat dicapai oleh semua peserta didik di akhir kegiatan. Melalui kegiatan ini, peserta didik itu harus menjadi tahu dan harus ingat apa yang harus dikerjakan dan harus disampaikan. Nah, yang kedua itu adalah melakukan apersepsi. Apa sih apersepsi? Jadi, apersepsi adalah kegiatan yang menghubungkan antara pengetahuan lama dan pengetahuan baru yang akan dipelajari. Komponen yang kedua adalah penyampaian informasi. Penyampaian informasi dilakukan agar peserta didik dapat menetapkan secara pasti informasi konsep aturan dan prinsip-prinsip apa yang akan disajikan kepada mereka. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan saat kita menyampaikan informasi. Yang pertama, informasi harus memperhatikan urutan penyampaian. Yang kedua, ruang lingkup materi yang disampaikan dalam menyampaikan materi harus juga dipertimbangkan beberapa hal berikut. Yang pertama, apakah materi yang disampaikan dalam bentuk bagian-bagian kecil seperti dalam pembelajaran terprogram? Yang kedua, apakah materi yang akan disampaikan secara global atau keseluruhan dulu, baru ke bagian-bagian? Secara keseluruhan dijelaskan melalui pembahasan isi buku, dan selanjutnya bagian-bagian dijelaskan melalui uraian bab per bab. Komponen strategi pendidikan yang ketiga adalah partisipasi peserta didik. Jadi, proses pembelajaran akan lebih berhasil apabila peserta didik secara aktif melakukan latihan secara langsung dan relevan dengan tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan. Selain itu, terdapat beberapa hal penting yang terkait dengan partisipasi peserta didik. Yang pertama adalah latihan dan praktik, dan yang kedua adalah umpan balik. Komponen yang keempat adalah tes. Ada dua jenis tes atau penilaian yang biasa dilakukan oleh kebanyakan pendidik, yaitu pre-test dan post-test. Secara umum, tes digunakan oleh pendidik untuk mengetahui apakah tujuan pembelajaran khusus telah tercapai atau belum, dan apakah pengetahuan, keterampilan, dan sikap telah benar-benar dimiliki oleh peserta didik atau belum. Komponen yang terakhir adalah kegiatan lanjutan. Jadi, kegiatan lanjutan ini digunakan untuk mengoptimalkan hasil belajar peserta didik. Nah, apa aja sih kegiatan yang dapat mengoptimalkan hasil peserta didik? Yang pertama, memberikan tugas atau latihan yang harus dikerjakan di rumah. Yang kedua, menjelaskan kembali bahan pelajaran yang dianggap sulit oleh peserta didik. Yang ketiga, membaca materi pelajaran tertentu. Yang keempat, memberikan motivasi dalam bimbingan belajar. Dan yang kelima, memberikan evaluasi belajar. Nah, evaluasi sendiri terdapat dua jenis, yaitu tes dan non-tes. Tes digunakan untuk mengukur kemampuan siswa dalam aspek kognitif atau tingkat penguasaan materi pembelajaran. Sedangkan non-tes digunakan untuk menilai aspek tingkah laku termasuk sikap, minat, dan motivasi. Nah, perlu diingat, jika salah satu komponen dalam strategi pembelajaran ada yang tidak terpenuhi, maka akan terjadi pembelajaran yang tidak berjalan secara efektif dan efisien. Karena di mana komponen yang satu dengan komponen yang lain saling berhubungan, sehingga dapat mencapai suatu tujuan pembelajaran yang tegas dan jelas. Sampai di sini dulu ya, belajar komponen-komponen strategi pembelajaran. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.